Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar sobat kelautan dan perikanan? Selamat datang kembali di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Bersama saya Fauji, kali ini sudah hadir Muhammad Taufik Hidayat dari Starling Resources yang bergerak di bidang pengelolaan rajungan berkelanjutan. Halo, apa kabar Mas Taufik? Kabar baik. Saya panggilnya Mas Taufik nih ya. Iya, silakan. Mas Taufik, Starling Resources nih. Mungkin banyak sobat kelautan dan perikanan yang belum tahu apa sih Starling Resources tuh. Silakan Mas Taufik jelaskan ke sobat kelautan dan perikanan. Iya, terima kasih. Jadi ya singkat aja nih. Starling Resources ini adalah satu perusahaan konsultan yang berbasis di Bali ya. Oh, basisnya di Bali ya? Iya, di Bali. Tapi kita punya kami punya program di seluruh Indonesia gitu. Jadi bukan hanya di Bali, hanya kediamannya saja di sana. Nah, jadi kami bergerak di bidang lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan seperti itu. Yang salah satunya adalah rajungan. Rajungan ya. Jadi kita juga bekerja di kehutanan, kemudian konservasi laut dan pembangunan berkelanjutan. Nah, kerja-kerjanya sendiri ya macam-macam lah, kita bisa salah satunya di Lampung, di Jawa Barat, kemudian ada di Papua Barat, di Raja Ampat, di Kalimantan, jadi berbagai tempat gitu. Nah, Starling sendiri itu berdirinya sejak kapan itu, Mas Taufik, dan masuk ke Lampungnya mulai sejak kapan? Iya, kalau ya Starling ini sejak tahun mungkin sekitar 2000 berapa ya? Udah lebih 10 tahun. Saya sendiri sudah 10 tahun. 10 tahun lebih iya, ya? Jadi masuk ke Lampung itu sekitar 2016. Oh, 2016 berarti sekitar 5-6 tahun yang lalu ya? Iya. Nah, jadi, concernnya itu apa aja tuh yang dilakukan Starling khususnya di Provinsi Lampung nih? Nah, jadi kan ceritanya seperti ini. Jadi kebutuhan seafood yang diimpor dari Indonesia itu sangat tinggi ya. Salah satunya ya macam-macam lah. Ada rajungan, ada tuna, ada snapper, grouper dan lain-lain. Nah, jadi negara pengimpor seperti Amerika maupun Eropa itu menginginkan produk-produk dari Indonesia yang berkualitas ya. Selain berkualitas juga memenuhi kaedah-kaedah lingkungan gitu. Jadi prinsip-prinsip sustainability, pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan itu sangat penting bagi pasar sekarang. Nah, jadi melihat karena Indonesia salah satu negara pengekspor seafood ya, yang terbesar di dunia malahan. Nah, jadi Indonesia jadi perhatian gitu ya. Jadi Indonesia nggak cuma hutan saja, tapi kan produk lautannya juga. Iya, banyak. Jadi cukup mengekspor dalam jumlah yang besar ya. Iya, dalam jumlah yang besar, sehingga mereka mau Indonesia itu mengekspor ikan atau ya produk laut yang ditangkap dengan cara yang baik, yang legal, yang dilaporkan dan lain sebagainya. Jadi berhubungan dengan IUU, yang tidak berhubungan dengan IUU fishing gitu ya. Nah, jadi kemudian Starling Resources dengan EDF ya bermitra untuk kira-kira bagaimana mendukung agar produk-produk kelautan di Indonesia ini bisa memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan tadi gitu. Nah, jadi komoditas yang dipilih adalah rajungan salah satunya. Kenapa? Karena rajungan ini ekspor nomor 3, nomor 4 sekarang terbesar di Indonesia. Oh, jadi nomor 4 terbesar di Indonesia iya. Rajungan, dan dari Provinsi Lampung kalau di Provinsi Lampung itu nomor 2 setelah udang. Oh, nomor 2 setelah udang ya. Jumlahnya cukup besar juga berarti ya. Nilai ekspornya. Jadi karena rajungan itu produksinya nilainya besar. Nah, itu jadi perhatian gimana ini harus dikelola dengan baik. Nah, salah satu provinsi yang menghasilkan rajungan cukup besar itu Provinsi Lampung. Nah, untuk skala ekspor nasional ya. Itu dari Lampung berapa tuh kira-kira jumlahnya Mas Taufik? Kalau nilainya itu lebih dari 500 miliar setahun. Wah, luar biasa, 500 miliar ya nilai ekspor dari rajungan sendiri ya dari Provinsi Lampung ya. Wah, luar biasa tuh sobat kelautan dan perikanan. Nah, itu karena kriteria itu makanya kami masuk ke
Provinsi Lampung sejak 2016. Sejak 2016 lalu ya. Itu mulai dari ya penjajakan dulu, pengumpulan informasi, sampai perencanaan dan sampai sekarang implementasi gitu. Nah, Mas Taufik, berarti Starling Resources ini memberikan edukasi juga kepada masyarakat tentunya ya tentang bagaimana pengelolaan rajungan yang berkelanjutan tadi ya. Nah, program-programnya itu apa aja tuh kepada masyarakat untuk terus menjaga agar si rajungan ini terus ada gitu, pengelolaannya terus berkelanjutan. Silakan Mas Taufik. Nah, jadi ya ini terkait dengan peran Starling ya. Jadi yang coba kami bawa ke sini bersama dengan mitra lain, EDF dan yang lain adalah pengelolaan perikanan yang adaptif, kemudian yang inklusif dan berbasis kepada kondisi-kondisi yang ada di lokal sini di Provinsi Lampung sendiri gitu. Nah, jadi kami berusaha membuat sebuah pilot yang menggabungkan unsur-unsur tersebut. Nah, jadi salah satu yang dilakukan selama ini adalah bagaimana semua pemangku kepentingan, mulai dari nelayan, pengumpul, pengolah, kemudian pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, itu semuanya sama-sama untuk duduk berdiskusi tentang bagaimana perikanan rajungan ini ke depan seperti apa gitu. Jadi mengidentifikasikan masalah bersama-sama, kemudian membuat strategi bersama-sama sampai membuat kegiatan bersama-sama dan nanti implementasinya seperti apa gitu. Nah, jadi bukan hanya satu arah gitu ya. Jadi kita melakukan sosialisasi nelayan tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak. Tapi juga kita bersama-sama dengan nelayan, dengan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengelola perikanan rajungan di Lampung. Agar berkelanjutan tadi ya, tadi ya. Nah, selama 6 tahun nih dari 2016, kira-kira ada nggak masalah dan hambatan? Tentunya pasti ada lah masalah dan hambatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya nih Starling Resources. Apa aja itu, Mas Taufik, hambatan dan masalah yang biasa dihadapi nih? Iya, di samping sudah banyak ada perkembangan, ya tentunya banyak ya kendala juga ya. Iya. Ya salah satunya memang yang pertama pengelolaan perikanan ini masih sesuatu hal yang baru ya gitu ya. Jadi pengelolaan yang berkelanjutan ini masih sesuatu hal yang baru bagi pemerintah daerah, apalagi bagi nelayan gitu. Benar banget. Nah, ini yang menjadi tantangan sehingga perlu waktu yang cukup ya untuk satu demi satu memberikan pemahaman dari yang pimpinan yang tertinggi sampai yang masyarakat itu sendiri punya pemahaman yang sama gitu ya. Itu sebuah tantangan yang juga sebenarnya menarik yang perlu dilakukan gitu ya. Nah, yang kedua memang kalau di lapangan sendiri kan kita masih banyak melihat adanya illegal fishing ya, kegiatan-kegiatan perikanan yang masih merusak, yang masih merajalela. Nah, itu juga menjadi kendala karena ketika kita mengajak masyarakat untuk ayo kita ikut peraturan seperti ini, mereka akan bilang di sana aja masih ada yang melanggar gitu. Masih ada ya hal seperti itu. Masih ada ya gitu. Nah, yang kendala lain ya yang ketiga itu ya kami sebagai mitra juga dengan EDF atau yang lain ya, kemampuan kita terbatas juga ya. nggak semua bisa dilakukan. Jadi ini butuh kerjasama dari berbagai pihak untuk ya saling dukung gitu, ya, saling support ya. Gitu, Personil Starling sendiri ini ada berapa nih secara keseluruhan di nasional, dan berapa nih yang ada di Provinsi Lampung dalam melaksanakan program-programnya itu sendiri? Kalau kami sendiri ini tim kami kecil aja ya. Oh, yang di Lampung kecil ya? Bahkan di seluruh Indonesia juga. Ya. Kita cuma ada 9 orang ya. Oh, 9 orang ya? 9 orang. Tapi tugasnya begitu besar dan saya rasa begitu, kalau sebut tantangan tadi mungkin membutuhkan tim orang lagi ya. Apa mungkinkah membuka lowongan buat teman-teman yang menginginkan
bisa membantu Starling Resources ini? Ya saat ini kita baru aja merekrut 1 orang untuk di Lampung untuk mendukung kegiatan-kegiatan terutama yang berhubungan dengan memperkuat organisasi mini plan dan organisasi pengumpul rajungan atau PPRA gitu. Jadi kami ada 9 orang itu 2 orang di Jawa Barat, 1 orang di sini, kemudian sisanya di Denpasar. Di Denpasar. Kalau di sini tuh sendiri kantornya itu di mana tuh? Office-nya itu di mana sih? Tidak ada nggak ada kantor ya? Mobile ya berarti memang mobile ya. Nah, Mas Taufik, harapannya nih ke depannya seperti apa nih Starling Resources terhadap perkembangan pengelolaan perikanan rajungan yang berkelanjutan nih? Ya sebenarnya harapan kami ini sebenarnya adalah inisiatif yang sudah dilakukan selama ini kan sebagai pemantik, sebagai pemicu ya. Kami berharap ini bisa dilanjutkan oleh para pemangku kepentingan yang berada di Provinsi Lampung. Ya. Karena Starling Resources juga punya jangka waktu yang terbatas juga untuk mendukung, karena juga soal pendanaannya juga ya terbatas gitu ya dari donor kita gitu. Jadi harapannya inisiatifnya bisa dilanjutkan, bisa diteruskan oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi gitu. Harapannya seperti itu sehingga keberlanjutannya bisa dari sisi kegiatan bisa terus dilakukan. Nah, kemudian harapan yang lain adalah dukungan dari pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan dalam bentuk kebijakan ya gitu. Dalam bentuk aturan-aturan yang bisa memperkuat pemerintah juga terutama yang di daerah untuk bisa melakukan kerja-kerjanya terkait dengan pengelolaan perikanan. Apalagi rajungan sendiri tadi kalau Mas Taufik bilang potensinya begitu besar ya. Kalau sampai 500 miliar itu berarti kan luar biasa sekali dan saya rasa itu adalah potensi yang gak sedikit ya dan menyumbang mungkin 20% lebih ada ya rajungan nasional ya. Sekitar 12 ya. Oh 12% ya, berarti cukup besar itu ya. Lumayan, dan ini yang harus dijaga ya dan mungkin disitulah tugasnya Starling Resources ini tadi ya. Untuk membantu menjaga keberlanjutan pengelolaan rajungan itu tadi. Yeah. Untuk di Provinsi Lampung itu sendiri ya, kalau di daerah lain banyak yang lain ya. Di daerah lain tentu ada yang lain ya. Kalau Starling sendiri untuk perikanan rajungan itu bekerja di 2 provinsi. Satu di Provinsi Lampung, satu lagi di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Oh di Jawa Barat juga, rajungan juga concernnya ya? Di pantai utara Jawa Barat. Gitu. Kalau di daerah lain nih, saya mau tahu nih kalau di daerah lain nih misalkan basisnya kayak di Bali tadi. Nah kalau di Bali tadi concernnya di bidang apa tuh? Ini yang sedikit aneh karena kami ini nggak ada kegiatan yang di Provinsi Bali ya. Oh nggak ada kegiatan di Provinsi Bali? Iya kebetulan. Kalau di provinsi lain lah. Kalau di provinsi lain. Di Jawa Barat itu sama rajungan. Di provinsi lain misalnya di Papua Barat itu konservasi laut. Oh konservasi laut ya. Konservasi. Masih berkaitan dengan laut lah ya. Iya masih berkaitan dengan laut. Oke deh, Mas Taufik, terima kasih nih atas waktunya yang diberikan buat kami Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, khususnya tim podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung untuk mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat nih. Saya juga baru tahu nih begitu besar potensi rajungan sendiri di Provinsi Lampung dan mungkin Sobat Kelautan dan Perikanan juga baru tahu nih begitu besar potensi dari rajungan itu sendiri yang ada di Provinsi Lampung. Untuk Sobat Kelautan dan Perikanan yang ingin mengakses informasi tentang kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Lampung, dapat follow Instagram Kelautan Perikanan Lampung, Facebook Kelautan Perikanan LPG, dan web dkp.lampungprof.go.id. Sekian podcast dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.